Tujuan pernikahan. Perbedaan pemahaman dalam pernikahan dapat mengakibatkan perbedaan pengharapan dalam pernikahan, mulai dari kebutuhan secara finansial, kebutuhan sosial, hingga ingin memiliki keturunan sebagai pelengkap dalam sebuah keluarga. Secara umum, pada sebagian masyarakat di Indonesia, memiliki keturunan sebagai penerus generasi merupakan suatu keharusan. Dengan kata lain, salah satu tujuan pernikahan pada umumnya di dalam budaya Indonesia adalah untuk memiliki keturunan. Dalam penelitian terhadap budaya lain, yaitu budaya Tionghoa di Jakarta, menunjukkan masih banyak orang Tionghoa di Jakarta memiliki konsep, banyak anak banyak rezeki. Dengan menyadari banyaknya perbedaan, pasangan suami istri harus mempunyai satu titik dasar yang sama, sehingga mereka memiliki tujuan pernikahan yang sama. Dalam pernikahan Kristen, titik dasar yang sama itu adalah firman Tuhan. Hanya dengan mendasarkan pada kebenaran yang mutlak di dalam Alkitab maka pasangan suami istri dapat mengomunikasikan tujuan pernikahan dengan baik di dalam Tuhan. Pada bagian selanjutnya akan membahas 3 tujuan pernikahan Kristen, yaitu, menjadi satu, saling mengasihi dan memuliakan Tuhan. Menjadi satu. Suami istri menjadi satu telah diungkapkan dengan jelas dalam Alkitab. Kejadian 2:21-22, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Tuhan mengambil tulang rusuk yang dekat dari hati Adam untuk menciptakan Hawa. Gambaran ketika Tuhan mengambil wanita ini dari bagian samping rusuk dekat hati Adam, menunjukkan bahwa Tuhan bermaksud menjadikan wanita itu setara secara spiritual dan fisik serta bisa berjalan bersamanya untuk memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Suami istri menjadi satu di dalam pernikahan mereka oleh karena Tuhan menciptakan mereka untuk menjadi satu daging. Konsep menjadi satu daging ditegaskan kembali oleh Yesus sebagai gagasan Allah yang berkelanjutan untuk pernikahan. Persatuan secara seksual. Tuhan memberikan dorongan yang kuat kepada dua individu yang berbeda gender untuk menjadi satu daging secara seksual. Kesatuan seksual adalah salah satu fitur unik dari pernikahan, tetapi itu bukan satu-satunya aspek yang unik dalam pernikahan. Persatuan secara sosial. Untuk menjadikan satu sang pria dan wanita harus meninggalkan keluarga asal dan bergabung dengan pasangannya. Mereka akan membentuk rumah tangga baru, tetapi ini tidak bermaksud bahwa mereka harus memutuskan semua ikatan dengan keluarga besar secara harafiah. Suami istri menempatkan Tuhan di pusat hubungan mereka dijelaskan lebih lanjut oleh Lydia Lizawati yaitu bahwa seorang laki-laki mempunyai keinginan akan meninggalkan orang tuanya, supaya dia tidak bergantung lagi kepada mereka. Dan dia akan melekatkan diri di samping istrinya untuk memelihara kehidupannya dan mereka akan hidup sebagai satu tubuh. Persatuan secara spiritual. Rasul Paulus mengutip Kejadian pukul 2:24, yang mengajarkan bahwa persatuan khusus antara suami dan istri menggantikan ikatan keluarga yang asli. Di mana pernikahan Kristen itu sejajar dengan persatuan secara rohani antara Kristus dan mempelainya, yaitu gereja. Untuk mencapai persatuan secara spiritual, suami istri harus tunduk kepada Allah. Clarence Bowman juga menulis, Christian Maria G. Istari. In Maria G. one's identity is not determined first of all by one's spouse, but by our relation with the Lord God. Because of what He gave us in Jesus Christ, we have all we need for a life of service to Him also with a sinful spouse. Dalam pernikahan, Allah diutamakan sehingga pasangan suami istri dapat memahami identitas sesungguhnya di mata Tuhan. Melalui relasi mereka dengan Allah pasangan suami istri dapat menjadi satu daging, seperti gambar 1. Gambar 1.
Menjadi satu daging, diadaptasi dari Caleb Bayer, A Triangular Model of Love, ACTS, diakses 27 Februari 2022. Suami istri menjadi satu adalah kehidupan bersama yang saling melengkapi. Mereka harus menyadari dirinya adalah tidak sempurna, maka tidak ada pernikahan yang sempurna. Dengan perkataan lain, tidak akan pernah ditemukan pasangan hidup yang sempurna. Dalam ketidaksempurnaan pasangan hidup, suami istri saling melengkapi. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing mau menikah karena ingin menjalani hidup secara bersama dan bukan secara terpisah, dengan membawa kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Mereka mau menjalani kehidupan bersama itu karena mereka saling membutuhkan. Suami istri menjadi satu adalah bertumbuh bersama. Ini membutuhkan proses serta dilakukan sepanjang usia pernikahan, dan tidak terjadi secara otomatis, tapi harus diupayakan bersama-sama. Dalam hal ini, suami dan istri dapat melayani Allah dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Melayani Allah dan menjadi saluran berkat bagi sesama adalah syarat yang harus dimiliki pasangan suami istri untuk dapat bertumbuh bersama dalam pernikahan. Yesus menganggap pernikahan untuk menjadi ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita, didirikan oleh dan masuk ke hadapan Tuhan. Seperti yang ditulis oleh John Stott dengan tepat, ikatan pernikahan lebih dari kontrak manusia, itu adalah kuk ilahi. Caranya Tuhan meletakkan kuk ilahi yaitu sebuah tanggung jawab pada pasangan yang sudah menikah bukan dengan menciptakan semacam kesatuan mistik tetapi dengan menyatakan tujuannya dalam firman-Nya. Berdasarkan penjelasan di atas, menjadi satu adalah rancangan Tuhan bagi seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam pernikahan. Menjadi satu menunjukkan ikatan secara fisik, seksual, emosional, sosial, dan spiritual dalam hubungan suami istri adalah berlaku seumur hidup. Menjadi satu merupakan proses bertumbuh bersama dalam firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan sehingga pernikahan tersebut mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Saling mengasihi. Pernikahan menggambarkan relasi yang ada antara Kristus dan gerejanya seperti tertulis di dalam kitab Efesus 5:22-32. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dalam pernikahan, suami harus menjalankan peran sebagai kepala keluarga yang rela berkorban dan istri menjalankan peran sebagai penolong sepadan yang menundukkan diri. Sebagai salah satu bentuk saling mengasihi dalam hubungan suami istri adalah tunduk dan kasih. Yang pertama, para istri diminta untuk tunduk kepada suaminya. Kata Yunani untuk tunduk tidak mengacu pada berada di bawah kendali mutlak orang lain, tetapi secara sukarela menempatkan diri di bawah otoritas orang lain. Sama seperti Kristus tidak lebih rendah dari Bapa, tetapi adalah pribadi kedua dalam Trinitas, demikian pula istri setara dengan suaminya.
Namun, dalam sebuah hubungan pernikahan, seorang suami dan istri memiliki peran yang berbeda. Ketundukan sukarela seorang istri muncul dari ketundukannya sendiri kepada Kristus. Yang kedua, para suami diminta mengasihi istrinya. Paulus tidak menekankan hanya otoritas suami, sebaliknya, ia meminta para suami untuk mengasihi dengan rela berkorban. Suami harus meneladani kasih Kristus, jenis kasih yang rela menyerahkan nyawanya untuk orang lain dan melayani orang itu meskipun itu berarti kerelaan menderita. Gregory Brown menulis kasih seorang suami kepada istrinya harus realistis, dia rela mengorbankan diri, dia mengasihi dengan tujuan yang jelas, dan sifatnya kasihnya harus secara personal. Semua ini dapat terjadi ketika sang suami menyerahkan dirinya dengan penuh kepada kepemimpinan Kristus. Sang istri juga rela menyerahkan dirinya dengan penuh kepada kepemimpinan suaminya dan kepemimpinan Kristus. Memuliakan Tuhan. Dengan dasar karya Kristus dalam pernikahan, Yesus Kristus haruslah menjadi pusat setiap kehidupan pernikahan karena Yesus Kristus telah mewujudkan kasih Allah sepenuhnya kepada manusia. Dengan Yesus Kristus sebagai pusat, maka tujuan pernikahan Kristen seharusnya adalah memuliakannya. Rasul Paulus berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan." 1 Korintus 10:31. Paulus mengatakan hal ini untuk menjawab pertanyaan, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan, yang atasnya aku mengucap syukur? 1 Korintus 10:29-30. Yang Rasul Paulus tekankan di sini adalah bahwa kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab. Satu sisi kebebasan tidak menjadi batu sandungan bagi saudara seiman, di sisi lain juga harus dapat memuliakan Tuhan. Maka dari itu, saat pasangan suami istri diperhadapkan pada keputusan apakah suatu tindakan tertentu akan benar atau salah bagi mereka, prinsip tidak menjadi batu sandungan dan memuliakan Allah harus menjadi prinsip pengambilan keputusan. Gary Thomas menulis bahwa tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk menyenangkan Tuhan selain untuk memperoleh kebahagiaan, mendapatkan kebutuhan seksual, melahirkan anak, persahabatan, saling peduli dan penyediaan, atau tujuan apapun. Hal ini sejalan dengan Christopher Ash yang menulis bahwa pernikahan diciptakan agar pasangan suami istri dapat melayani Tuhan melalui anak-anak, melalui keintiman dan kesetiaan, dan melalui hubungan seksual yang tertata dengan baik. Jadi, walaupun secara sepintas tujuan pernikahan Kristen sama dengan tujuan pernikahan lain pada umumnya, namun motif untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan akan memberikan banyak perbedaan di dalam ekspresinya. Dapat disimpulkan bahwa keunikan tujuan pernikahan Kristen adalah berangkat dari dasar bahwa pernikahan Kristen adalah lembaga yang sakral berasal dari inisiatif Tuhan sendiri untuk menjadikan pasangan suami istri yang berbeda menjadi satu, saling mengasihi satu sama lain untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dinamika tahap pernikahan. Dalam